yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir pulihkan kami Tuhan. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami menyembahmu, haleluya. Jamah kami Tuhan, urapi kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory, ku bersyukur padamu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Haleluya.
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, saat Engkau terangkat ke surga Tuhan, saat Kau kembali ke surga Tuhan, Kau mencurahkan roh yang telah Kau janjikan bagi kami, roh yang memberikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, roh yang menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di saat kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkurang bagi kami Tuhan. Allah Roh Kudus menguatkan kami, dan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau terus memuji Engkau Tuhan, berarea di dalam Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Ya, kita percaya saat roh Tuhan dicurahkan di tempat ini, akan ada kegerakan besar terjadi, gerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan dan tepuk tangan. Yes. Haleluya. Sama-sama kata roh Allah. Roh Kudus, roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa baik-Mu. Sama-sama katakan, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang akan gerakan terjadi di tempat ini, karena roh Allah beserta kita. Satukan hati, katakan, Roh Kudus, roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Dengan api urapan-Mu. Yes, haleluya. Beriku kasih kudus, beriku kasih kudus-Mu. Jangkau semua bangsa bagi-Mu, semua bangsa bagi-Mu. Kata gerakan roh Allah, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, gerakan roh Allah
terjadi di sini. Amin. Allah kan melawat umatnya, tunjuk di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Katakan lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Terpujilah nama Tuhan. Yang kita percaya ada gerakan Allah terjadi di tempat ini. Amin. Mari kita persiapkan diri kita. Kita hening sejenak. Biar musik terus mengalun. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi bagi kami Tuhan. Nyatakan karya-Mu dalam kami Tuhan. Bertahtalah dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, olah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
Kaulah yang ku perlu, Kau terus bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terjadi bagi kami, oh, oh, Kau terutama di hidupku. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, pujian kami, sembahan kami Tuhan. Dengan mulut kami muji Engkau Tuhan, dengan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terimalah ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan, Allah Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan kami siap mendengar Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, siapkan hati kami Tuhan, untuk siap diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat yang saya rindukan, yang sampai pada hari ini kita belum boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Tetapi melalui kesempatan yang baik ini, Tuhan yang mengasihi domba-dombanya memberikan kesempatan kepada kita tetap beribadah. Saudara bisa menikmati firman Tuhan, saudara bisa mengikuti puji-pujian, saudara bisa melakukan di rumah masing-masing tanpa mengurangi rasa sukacita yang besar itu. Saudaraku, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami layani dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu boleh mengucap syukur kepada Tuhan bersama para pemimpin gereja, bersama para pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh mengadakan rekaman ini untuk bisa dinikmati oleh jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang membuka rekaman ini dan menikmatinya. Berkati mereka. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah virus corona yang sedang mengamuk,
Tetapi kami anak-anak Tuhan merasakan perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Sehingga saat ini kami boleh kembali setelah memuji memuliakan nama Tuhan, kami akan menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hati kami, yang kami renungkan siang dan malam, supaya kami banyak belajar untuk menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyuarakan firman-Mu, karena firman ini datang dari sorga, dari Bapa yang mengasihi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami semua akan menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita hari ini memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, seperti yang Tuhan janjikan kepada para murid ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, Aku tidak meninggalkanmu seperti yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang ke-50 sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus datang kepada para murid sesuai dengan apa yang dipesankan Yesus kepada para murid. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, ketika para murid dengan setia mempersiapkan diri mereka untuk berkumpul bersama-sama di satu tempat di Yerusalem, mereka menanti-nantikan datangnya Roh Kudus, Roh yang Tuhan janjikan. Mereka berdoa dengan bertekun, mereka menantikan dengan setia, sampai harinya sungguh-sungguh mereka mendapatkan anugerah terbesar. Mereka boleh merasakan bahwa aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu, tetapi aku datang kembali kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji akan datang kembali. Saat ini Tuhan sedang mempersiapkan rumahnya, rumah Bapa di sorga bagi kita. Tuhan berjanji ketika rumah itu sudah jadi, aku akan datang kembali. Sebelum Tuhan datang kembali untuk menjemput umat-umat kekasihnya, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Saudara ketahui, ketika murid-murid menerima Roh Kudus, mereka tidak lagi menjadi orang yang ketakutan karena tidak bersama dengan gurunya Yesus Kristus. Roh Kudus menaungi mereka, Roh Kudus menyertai mereka, dan mereka melakukan amanat agung Yesus Kristus gurunya untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tanpa peran Roh Kudus dalam kehidupan para murid, hari ini pun kita tidak akan pernah mengenal apa itu Injil Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan yang diberikan saat itu kepada para murid, maka murid-murid melangkahkan kaki dengan berani, dengan beriman, sampai ke ujung bumi. Sampai hari ini Tuhan mengutus hamba-hambanya
Bahkan Tuhan memanggil dan memilih saudara, diutus saudara untuk memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Saudara, di situasi yang seperti ini, bukan berarti lalu kita kehabisan daya, kita hilang semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan ingin memakai hidup saya dan saudara dalam segala situasi dan kondisi. Karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan tercurahnya Roh Kudus saat itu bagi para murid. Dan pada hari Pentakosta ini kita juga mendapat kesempatan untuk memperoleh karunia Roh Kudus itu. Yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai bekal kita untuk melangkahkan kaki dengan iman sampai ke ujung bumi. Tugas kita apa? Memberitakan kabar selamat dari Tuhan Yesus. Saudaraku, ada dua tanda yang terjadi pada hari itu. Yang pertama, bunyi seperti tiupan angin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada satu tiupan angin yang keras. Orang-orang para murid yang ada di dalam ruangan itu boleh merasakannya. Ada satu suara gemuruh angin yang datang. Angin adalah gambaran kuasa dan kehadiran Allah pada saat itu. Ia berdaulat dan berkuasa. Seperti yang tertulis di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Coba kita buka Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kita yang dilahirkan kembali di dalam roh, angin Roh Kudus itu, kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Saudara, kita tidak tahu tentang masa depan kita. Tetapi Roh Kudus akan menuntun saudara kemana Tuhan nanti akan tempatkan saya dan saudara. Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik untuk masa depan dan saudara. Tidak ada alasan untuk kita anak Tuhan menjadi takut dan khawatir tentang hari esok. Roh Kudus, Roh Tuhan yang hadir dalam hidupmu akan menuntun kemana saja roh itu mau. Dan ditempatkan di satu tempat yang penuh dengan kemuliaan dan anugerah Tuhan. Sekali lagi, jangan kamu takut. Banyak orang saudaraku belum mengerti apa itu Roh Kudus. Seperti satu hari Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Saudara, setiap manusia harus mengalami kelahiran baru. Hidup kita yang lama sudah mati bersama Yesus. Dan kita harus bangkit bersama Kristus dengan kehidupan yang baru. Masih banyak orang yang belum mengerti, mungkin itu orang yang saudara kasihi belum mengerti tentang hidup yang baru. Di mana Tuhan akan membentuk kita tanpa pembaharuan hidup ini. Dosa-dosa lama tetap tinggal dalam hidup kita. Kita tidak akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu melalui Roh Kudus Tuhan inginkan keselamatanku berikan kepadamu. Saudara, ketika Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini masuk kembali dalam kandungan ibuku? Saudara, mari kita belajar mengerti apa arti kata-kata Tuhan. Bukan secara fisik hidup kita
kembali dilahirkan. Tetapi roh ini diperbaharui. Melalui apa saudara? Melalui peran Roh Kudus yang akan diberikan pada saudara dan saya. Kita harus lahir baru di dalam Tuhan. Yang kedua, tentang api yang menyala pada saat itu. Api ini melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22 mengatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, urapan Roh Kudus terjadi dilambangkan dengan api, di mana api Roh Kudus berjalan bersama saya dan saudara. Lidah-lidah api yang bertebaran yang hinggap di kepala para murid. Pada ayat yang ketiga dijelaskan di situ dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Masing-masing para murid mendapatkan anugerah yang besar saat itu. Siapa itu mereka? Murid-murid yang setia menanti-nantikan janji Tuhan. Api adalah lambang dari kehadiran Roh Kudus. Mereka para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain tanpa dipelajari terlebih dahulu. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Orang di luar berkumpul, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul yang sedang penuh Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka jadi bingung. Loh, itu kan orang Galilea. Mengapa aku bisa mendengar kata-kata mereka dengan bahasaku? Kata mereka. Orang-orang itu mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang membuka hatimu untuk Roh Kudus, Tuhan akan memberikan roh hikmat marifat kepada saudara, sehingga ketika saudara nanti diutus Tuhan sampai dimanapun saudara bisa menempatkan diri, bisa beradaptasi, dalam kata lain bisa berbahasa yang belum pernah saudara pelajari. Saudara bisa menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, kepada siapapun yang saudara jumpai, melalui Roh Kudus. Apa yang belum pernah saudara pelajari, mereka bisa menerimanya dengan baik. Mereka berkata, bukankah dia bukan orang-orang kita sendiri? Mengapa mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang mampu kita dengar dan mampu kita serap? Ada orang yang berkata, mereka yang tidak mengerti mengatakan, oh, mereka itu para murid Yesus sedang mabuk anggur. Saudara-saudaraku, walaupun hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi satu hari nanti saya percaya, Roh Kudus akan membuat tanda-tanda besar dalam kehidupan kita. Kita bisa berkumpul kembali. Kita penuh dengan Roh Kudus.
Sehingga saudara, banyak orang menjadi tercengang. Mereka yang berkata, oh mereka sedang mabuk anggur. Mereka akan terbengong-bengong. Karena hidup saudara sangat diberkati Tuhan. Kita bisa memberitakan kabar kasih kepada jiwa-jiwa. Kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang sakit saudara doakan, orang itu disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan. Mari saudara-saudara kekasih, berdoalah selalu. Buka hati saudara, berikan kesempatan buat Roh Kudus bekerja. Tuhan akan memberikan kuasa kepada saudara. Saudara akan mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus melalui doa yang lebih sungguh-sungguh. Saya rindu satu kali sebentar lagi kita boleh berhimpun bersama dan Roh Kudus akan tercurah bagi jemaat ini. Saudaraku diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada hari ini, di mana firman-Mu disampaikan, kami sangat ditegur oleh firman Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh, tidak membuang kesempatan terbaik ketika Roh Kudus tercurah. Kami ada di tempat, sehingga ketika Tuhan berkata, terimalah Rohku, kami berkata, ini Tuhan kami hamba-Mu. Tuhan utuslah kami. Berikan kepada kami kasih karunia Roh Kudus-Mu. Supaya ketika orang berkata kami mabuk anggur, tidak. Kami punya kuasa. Kami diberi otoritas Tuhan untuk hidup berkemenangan. Bahkan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di hari peringatan tentang pencurahan Roh Kudus, kami tidak sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Berikan kepada kami Roh-Mu, berikan kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Sertailah kami dengan api-Mu, angin yang menderu-deru tanda kehadiran-Mu, selalu membuat gairah kami timbul kembali. Sekali lagi bukan kuat gagah kami, sertai kami ya Tuhan. Mampukan kami, kekuatan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tanganmu. Para kekasihku, kekasih Tuhan, jemaat yang disayang Tuhan, domba-domba yang memiliki gembala yang baik Tuhan Yesus. Terimalah berkat Roh Kudus Tuhan, hadir dalam hidupmu, masuk ke dalam hatimu, akan menuntun, berbicara kepadamu setiap hari, menasehati, mengajarmu untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh hidupmu diberkati. Tuhan memanggil dan memilihmu untuk diutus, memberitakan kabar baik Injil keselamatan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum terjangkau, untuk dimenangkan bagi Kristus. Pulanglah engkau dengan sukacita, damai, sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menjadikan engkau berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.